gitu. Seolah-olah berat padahal itu ya karena kecelakaan aja. Karena memang konsentrasi kita bukan di band itu, karena pertemanan aja, terus bikin karya gitu, bikin output gitu aja. Oke, terus berkiprah dan akhirnya sampai sekarang berapa album tuh Mas Abrang? Ada 4 album kalau nggak salah. 4 album, oke. Nah sekarang kita masuk ke Sebelum Cahaya ini ya, karena topik kita malam hari ini Sebelum Cahaya. Nah, boleh cerita nggak background, isi, konten, message yang ingin disampaikan? Kan tadi Mas Abrang bilang menarik nih kalimat medium komunikasi gitu ya. Musik bisa menjadi suatu medium komunikasi, berarti kan ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan antara si Mas Abrang misalkan sebagai penyanyinya sama si pendengarnya nih. Kira-kira apa nih? Silakan. Karena itu sendiri kita dari dulu keputusan membuat lirik itu kan dibahas juga. Sama bagaimana teknik membuat liriknya. Ada lirik yang pengen ngajak orang, ada yang pengen memotret keadaan seperti Iwan Fals, ada yang menginspirasi, ada yang bercerita tentang pribadi dan seterusnya lah. Dan waktu itu sendiri saya termasuk orang yang privat. Saya nggak senang cerita pengalaman pribadi, jadi saya menulis, saya butuh patah hati ngapain, itu penting buat aku, nggak penting buat orang lain kan, ngapain aku cerita tentang patah hati segala macam seperti itulah. Makanya kita mencoba menuliskan sesuatu yang memang relevan untuk semua orang, harapannya seperti itu. Apa yang relevan untuk semua orang, jadi pengalaman yang lebih universal, pengalaman hidup. Nah, kalau itu bukan, jadi cerita kalau yang ditulis di Leto itu sebenarnya tidak berani ngomong pada frame bahwa kita mau ngomong sesuatu kepada orang lain. Nah, tapi lebih pada gini, ada sebuah obrolan yang kita sharing. Kalau kamu mau ikut dengerin obrolannya kayak gini loh, gitu. Jadi bukan aku ngomongin ke kamu, saya nggak. Waktu itu saya sangat takut jadi memposisikan sebagai siapa orang lain harus dengerin aku gitu. Ngapain orang harus dengerin saya? Jadi konsepnya lebih, aku tak bercerita tentang experience lah. Oke. Dan itu jadi poinnya adalah bikin untuk didengar, untuk sharing ya. Kalau sharing ayo mau ya oke gitu. Jadi intinya bukan nih dengerin nih, nggak gitu ya. Poinnya. Kuda-kudanya seperti itulah. Oke. Nah, poin penting yang ingin di-sharingkan dari Sebelum Cahaya itu message by message-nya kira-kira apa tuh Mas Abrang? Pasti kan dimulai dari pertama mungkin ya. Pertama ilhamnya datang tuh. Gimana sih si ilham datang, terus dari idenya apa, gimana prosesnya, terus sampai jadi notasi, sampai jadi satu lagu, sampai terpublish gitu, monggo. Ini yang selalu saya agak ruwet ini kalau wawancara tentang ilham dan inspirasi, karena proses kreatif kan orang berbeda-beda. Dan proses kreatif saya itu jarang menunggu ilham, karena ini pengaruh dari orang tua juga, karena ilham itu seperti mangga, jangan nunggu mangga jatuh. Kalau kamu butuh mangga, naik pohon ambil mangga gitu. Jadi bisa, karena frame itu, jadi yang bisa dikatakan ilham itu tadi, itu kan sebenarnya kita jadi gini, ilham adalah ketika kita melihat sebuah informasi lama yang kita pahami jadi relevan lebih tinggi daripada informasi yang lain. Ini gitu. Jadi kita merasa lebih attach situ sehingga dianggap sebagai ilham di masa. Padahal informasi yang tersedia kan sangat banyak. Jadi kalau di potret satu-satu lagu itu jarang yang punya satu kejadian, inspirasi dari satu kejadian itu sangat jarang. Karena itu distilasi dari perjalanan hidup panjang itu. Jadi semua faktor dalam hidup saya, pengalaman itu saya libatkan dalam karya itu, termasuk Sebelum Cahaya. Sebelum Cahaya juga ngomong inspirasi apa? Katanya dari mana? Dari life experience yang mana? The whole of it kan gitu ceritanya. Ini kan Sebelum Cahaya juga bercerita dari kecil tentang eksistensial manusianya, juga tentang hubungannya dengan sesuatu yang dia anggap sebagai maha, yang berkata kepada dirinya. Nah, itu abstraksinya memang seperti itu. Inspirasinya dari mana? Dari life experience. The whole of it. Berarti Mas Abrang mencurahkan sebuah karya ini hubungan antara hamba dengan Tuhannya gitulah kira-kira gitu ya Mas Abrang ya. Nah yang ingin disampaikan tuh apa tuh? Gimana tuh hubungannya, pengenalannya atau komunikasinya tuh apa ceritanya, gimana kira-kira?
saya kan kesepian Mas umur hidup ini. Jadi saya selalu merasa berkomunikasi lah dalam tanda petik dengan Tuhan, entah lewat alam, entah lewat kejadian, entah lewat apapun, saya merasa itu adalah komunikasi. Dan pada keadaan terpuruk, dalam keadaan sedih, saya membayangkan Tuhan itu berkata seperti itu. Putri, misalnya ya kita track satu-satu ya. Puteringat hati yang bertabur mimpi, kemana kau pergi cinta. Ini sederhana tuh. Puteringat hati yang bertabur mimpi. Semua anak kecil yang hatinya masih putih kanvasnya, itu hidupnya penuh mimpi, penuh imajinasi, penuh bayangan, cita-citanya bebas. Mau jadi apa? Astronot, sederhana dia ngomong. Mau jadi apa? Presiden, sederhana ngomong. Hidupnya itu tanpa limitasi, penuh mimpi, penuh bintang. Dan itu menyenangkan. Menghasilkan hidupnya itu penuh, nggak ada dendam. Misalnya kalau anak kecil kan marahan gitu ya 5 menit ya damai lagi seperti nggak ada apa-apa. Nah, itu kan menurut saya itu keadaan yang luar biasa ketika kecil itu. Terus tapi kamu kemana sekarang? Kemana kau pergi cinta? Anak kecil itu hati yang bertabur mimpi itu, kemana kau pergi cinta? Sekarang kok kamu udah gede, kebanyakan kamu nggak melihat lagi indahnya Tuhan, sayangnya Tuhan, tuh khawatir, terus kesepian, terus menderita, terus lihat dulu ini kemana hati yang bertabur mimpi ini, lari kemana nih kan, ngomong ke orangnya, ke saya lah kalau dalam konteks ini. Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri, kuatkanlah hati cinta. Perjalanan sunyi, karena memang itu tadi yang saya bilang, saya merasakan bahwa saya ini hampir every time tuh sendiri memang, karena kesadaran sebuah kesadaran bahwa ini rada detour sedikit, karena semua pengalaman yang kita alami, semua informasi yang kita miliki kan sebenarnya hanya rekonstruksi otak kita. Jadi sebenarnya kita hanya sendiri. Apa yang kita lihat itu cuma cahaya yang masuk, bentuknya itu direkonstruksi oleh otak. Apa yang kita dengar itu hanya gelombang yang masuk, tapi kita rekonstruksi sama otak sehingga kita punya makna tertentu. Jadi semua perjalanan itu sendiri, sunyi. Orang nggak akan pernah tahu kita seperti kita mengetahui kita. Dan sebaliknya, kita tidak pernah mengetahui orang seperti yang kita miliki, hanyalah representasi kita terhadap orang tersebut. Jadi nggak pernah benar-benar kita tahu orang. Kita cuma bikin sebenarnya hidup sendiri dan alam semesta ini ya yang bisa kita alami dari hidup tuh yang hanya di badan ini. Makanya perjalanan sunyi saya menyebut. Ini perjalanan sunyi yang ketemu sendiri. Kuatkan hati cinta, kuatkan hati cinta. Di situ kalimatnya kan gitu. Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri, kuatkanlah hati cinta. Nah itu dari bait pertamanya. Oke.